kondisi udara di Indonesia makin memburuk. Setiap hari aku jadi batuk-batuk nih. Bener ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan polusi udara ini? Nggak mungkin muncul sendiri kan? Hei, kalian heran nggak kenapa polusi udara bisa muncul? Emangnya kenapa bisa jadi tuh Kak? Kalau kalian belum ngerti, sini ikut aku, biar aku ajarin kalian semua tentang polusi udara. Hai kawan-kawan, di sini aku akan menjelaskan segala hal mengenai polusi udara untuk kalian. Agar lebih mudah, di sini aku akan dibantu oleh asistenku. Halo, kakak akan mencoba membantu dalam menjelaskan materi terkait polusi udara. Menurut IQAir.com, negara kita berada di peringkat ke-26 sedunia dalam kualitas udara yang terburuk dengan AQI 89. Ibu kota kita, Jakarta, merupakan salah satu kota di dunia yang tergolong sebagai kota yang memiliki polusi terburuk sedunia. Wah, parah banget ya polusi di negara kita. Terus apa sih yang menyebabkan polusi udara? Memang ada banyak sekali hal-hal yang menyebabkan polusi udara. Contohnya, asap kendaraan seperti dari motor dan mobil bensin, kegiatan industri seperti pembangkit listrik energi tak terbarukan, penebangan pohon secara massal, serta kegiatan-kegiatan pembakaran terbuka seperti pembakaran sampah dan pembakaran hutan. Penyebab polusi udara tersebut menghasilkan polutan udara seperti karbon monoksida, partikulat, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, serta bakteri dan virus. Polutan tersebut bisa memberi dampak negatif bagi kehidupan kita, mengurangi kualitas udara di bumi, menyebabkan global warming, serta merusak kesehatan kita. Kak, itu global warming sebenarnya gimana sih proses terjadinya? Sering sih aku dengar, tapi aku belum ngerti. Nah, disinilah kita akan membicarakan yang namanya efek rumah kaca atau greenhouse effect. Sendirinya, greenhouse effect adalah hal yang bagus bagi bumi. Greenhouse effect adalah peristiwa di mana gas-gas greenhouse memerangkap panas dari matahari ke bumi untuk menjaga temperatur bumi. Secara ideal, harus ada jumlah gas greenhouse tertentu agar masih ada panas yang dipantul dari bumi agar tidak terlalu panas. Tapi, disinilah bagaimana greenhouse effect dapat berkontribusi terhadap global warming. Polutan udara juga termasuk gas greenhouse. Kebanyakan polutan ini akan memberi dampak negatif untuk greenhouse effect karena kebanyakan gas greenhouse akan menyebabkan penyerapan panas matahari yang berlebihan. Jadinya rata-rata suhu bumi naik deh. Akibatnya kehidupan bagi makhluk hidup menjadi kurang nyaman, es kutub mencair dan meningkatkan tinggi permukaan air laut, serta muncul perubahan iklim yang ekstrim. Oh, jadi kesimpulannya polutan-polutan bantuin memerangkap panas matahari terus meningkatkan suhu rata-rata bumi ya? Sekarang baru tahu nih, apa yang dimaksud kalau orang ngobrolin greenhouse effect? Kan juga bilang polutan bisa merusak kesehatan tubuh ya. Itu bisa terjadi gimana? Jika udara tersebut masuk pernafasan dan masuk ke tubuh, polutan dapat menyebabkan infeksi yang mengganggu organ-organ tubuh. Bagian organ tubuh yang menerima dampak paling berat yakni otak, paru-paru, sampai jantung. Dampak tersebut berupa penyakit pernafasan, gangguan darah, serta gangguan otak. Contohnya, polutan bisa menyebabkan inflamasi terhadap paru-paru dan menyebabkan beragam penyakit seperti asma, bronkitis, emfisema, juga sampai kanker. Dampaknya bukan hanya untuk saluran pernafasan saja, saluran darah juga bisa mengalami inflamasi oleh polutan tersebut. Inflamasi menyebabkan penyempitan saluran dan mampu menyebabkan segala penyakit seperti serangan jantung, tekanan darah tinggi, sampai diabetes tipe 2. Wah, bahaya banget ya kalau udara kotor masuk ke dalam tubuh kita. Kira-kira ada gak Kak cara-cara untuk mencegah polusi udara agar kita tetap sehat? Tenang saja, World Health Organization telah memberikan kita beragam tips agar kita dapat menghindari polusi udara untuk menjaga kesehatan kita. Beberapa dari tips tersebut yaitu
Yang pertama sekaligus yang kedua yaitu batasi waktu Anda di daerah yang ramai kendaraan seperti perempatan lampu merah. Dan yang kedua, jangan membawa teman dan anak Anda dekat daerah tersebut juga. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang tingkat polusinya rendah seperti taman hijau. Tanpa gangguan polusi, tubuh kalian bisa melakukan olahraga dengan lancar dan tanpa gangguan. Dan yang terakhir, janganlah membakar sampah dan pohon dan hindarilah pembakaran tersebut. Karena asap yang dihasilkan oleh pembakaran tersebut mengandung polutan yang dapat merusak kesehatan kita. Kira-kira itulah beberapa tips yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari polusi dan menjaga kesehatan tubuh kita. Wah, begitu ya. Terima kasih banyak Kak udah ngejelasin tentang polusi udara. Sekarang udah tahu gimana polusi bisa terbentuk. Iya ya, kita sekarang tahu apa yang harus kita lakukan untuk melawan dan mencegah polusi udara. Nah, kalau kalian sudah paham, marilah kita sebarkan kesadaran dan ikut untuk menjaga kebersihan udara demi alam, demi kita, dan demi masa depan.